Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Masih bersama saya Mawan dan hari ini teman-teman saya ingin kembali sharing sama teman-teman tentang perjalanan saya dulu ya sebelum menjadi barber. Nah, jadi teman-teman, saya itu sebelum jadi barber, dulu itu saya adalah seorang pengangguran yang cukup lama, tidak punya penghasilan ya, lontang-lantung sana sini cari informasi kerja sana sini tapi nggak dapet ya. Dan tiba-tiba ada penawaran dari teman-teman saya juga, yaitu ya kerjanya serabutan ya. Kebanyakan kalau di kampung itu kan kerjanya itu ya serabutan, ada bangunan ya ikut kerja bangunan gitu ya, macam-macam lah kerjaannya. Yang jelas itu kerjaannya ya buruh kasar lah. Jadi saya itu cukup lama jadi pengangguran, dan saya berharap pada waktu itu bagaimana caranya untuk mendapatkan penghasilan yang cukup hariannya gitu, cukup untuk memenuhi kebutuhan saya pada waktu itu ya. Jadi saya berpikir gimana sih caranya ya untuk mendapatkan kerjaan yang bagus, penghasilannya juga cukup. Setelah saya cari tahu di banyak surat kabar seperti koran itu kan banyak lowongan kerja ya. Lowongan kerja itu yang rata-rata membutuhkan ijazah gitu, tamatan yang jadi rata-rata pekerjaan yang dibutuhkan pada waktu adalah yang memiliki tamatan. Ya saya punya tamatan sih, tapi ya sebatas sekolah menengah ke atas ya, SMA. Jadi pada waktu itu saya punya ijazah, mencoba melamar ke sana ke sini gitu kan. Akhirnya saya juga putus asa karena tidak mendapatkan pekerjaan. Dan itu tadi saya ikut sama orang-orang desa, orang-orang kampung untuk kerja bangunan ya, kerja di paret, buat-buat paret itu pinggir pasar, buat paret got ya, buat-buat apa namanya, bangun rumah gitu. Saya ikut dan mendapatkan gaji satu hari itu sekitar 40.000 waktu itu teman-teman. Nah, jadi saya ikuti saja, ya, jalani saja kenyataan yang ada ya. Saya ikut, tapi menurut saya sebenarnya cukup menikmati pekerjaan itu, cukup menikmati. Saya nikmatin, tapi yang membuat saya itu merasa ada yang tidak beres, makanya saya beralih untuk lompat ke pekerjaan yang lebih layak menurut saya. Jadi saya mencoba untuk melamar di sebuah perusahaan yang ada di Pantai Cermin ya teman-teman. Dan saya masuk, saya berhasil masuk dan statusnya juga sudah menjadi karyawan dengan UMR pada waktu itu 1.800.000 teman-teman. Nah, jadi dengan gaji segitu 1.800.000 menurut saya sih ya cukup. Cuman kalau untuk menabung itu sepertinya belum bisa, karena saya kan punya kewajiban ya. Saya juga ambil motor secara kredit, jadi dengan penghasilan segitu menurut saya sangat terbatas teman-teman. Jadi ya saya jalani beberapa tahun ya, mungkin nggak sampai 2 tahun ya teman-teman. Nggak sampai 2 tahun saya bekerja di perusahaan itu dengan UMR 1.800.000, dan mentok-mentoknya pada waktu itu saya merasa lelah sekali dan berharap ingin mendapatkan lebih dari itu penghasilannya gitu ya. Jadi saya mencari lagi pekerjaan yang saya mau gitu. Jadi pada waktu itu saya tuh merasa jenuh di pekerjaan itu, dan saya ya berdoa sama Tuhan ya, sama Allah tuh di untuk mendapatkan pekerjaan yang lebih layak daripada ini. Karena di situ teman-teman kerjaannya kan apa ya, pakai shift ya, pakai shift. Kadang-kadang saya itu pergi jam 4 pagi, terus pulangnya sampai maghrib gitu kan, sekitar 12 jaman gitu lah. Kadang nanti berganti shift, masuk pagi,
pulangnya malam gitu ya. Pokoknya berganti-ganti shift lah gitu. Jadi seakan-akan tidak kenal dunia teman-teman. Nah justru itu menjadi motivasi saya untuk semakin bersemangat untuk bisa keluar dari zona itu ya. Nah jadi teman-teman, setelah saya berhasil untuk keluar, ada cerita lucu nih. Jadi saya beranggapan bahwasanya kalau saya keluar dari perusahaan itu, saya tuh mendapatkan sekitar 3 juta rupiah teman-teman. Nah, 3 juta rupiah. Setelah saya berhasil, ternyata saya tidak mendapatkan angka segitu teman-teman. Saya keluar mengundurkan diri itu hanya mendapat 300.000 rupiah. Sedangkan saya punya kewajiban untuk membayar utang kredit saya itu sekitar 2 bulan ya. Saya tuh nunggak sepeda motor saya itu 2 bulan. Saya tidak bayar 2 bulan teman-teman. Nah jadi saya bingung teman-teman, ini gimana nih? Yang diharapkan tidak sesuai pada kenyataan. Jadi saya sudah terlanjur keluar kan, tapi saya juga punya BPJS ya, BPJS ketenaga kerjaan yang pada saat itu belum bisa dicairkan, tapi nunggu 5 tahun baru bisa dicairkan. Itu tahun 2014 teman-teman, 2013 atau 2014 ya. Jadi saya itu bingung teman-teman, saya bingung dengan uang cuma 300.000 itu mau kemana gitu teman-teman. Jadi saya tuh bertekad untuk bekerja sebagai tukang pangkas ataupun tukang potong rambut ataupun bisa dibilang barber lah sekarang ya. Itu nekat teman-teman. Jadi saya itu belajar caranya, itu saya panggil anak-anak sekitar yang saya kenal gitu, teman-teman juga saya panggil, saya tawarin, saya potong rambutnya, saya buat rapi gitu kan. Dan setelah saya merasa pede dengan kemampuan yang tak seberapa ini, saya mencoba melamar. Nah setelah itu saya melamar di kota jadi tukang pangkas ya, tukang potong rambut. Jadi sebenarnya saya itu terpaksa teman-teman menjadi seorang barber itu saya tuh bisa dibilang terpaksa ya, karena tuntutan tadi tuh. Awalnya sih seperti itu ya, karena saya melihat peluang di barbershop ini sangat bagus teman-teman ya, peluangnya itu sangat besar. Nah jadi di situ teman-teman, kalau dulu ya saya tuh kan memang nggak punya penghasilan teman-teman ya, nggak punya penghasilan, kerjaan juga nggak cukup gitu. Mau pengen punya kerjaan yang bagus itu harus punya tamatan ya, minimal anak kuliahan lah ya. Anak kuliahan tuh baru bisa kerja yang di tempat yang bagus itu. Sedangkan nasib saya pada waktu itu ya nggak sebagus itu ya, nggak seberuntung itu teman-teman. Jadi cerita saya ini sebenarnya ya gimana ya, ya intinya tetap semangat teman-teman. Sebenarnya ya kalau kita mau berubah, kita mau ingin lebih baik dari sekarang, kita harus kejar impian itu, kita harus nekat. Nah jadi semenjak itu semenjak saya itu berada di menjadi seorang barber ya, keuangan sudah mulai stabil ya teman-teman. Saya bisa memenuhi kebutuhan sehari-hari, saya bisa bawa uang setiap hari, karena memang sistemnya kan kalau di barbershop ini kan sistemnya bagi hasil ya teman-teman. Sistemnya bagi hasil, kita itu bawa pulang setiap hari tuh ya. Jadi di kantong tuh setiap hari ada uang. Jadi kalau ada kendala-kendala di jalan seperti kerusakan ya motor ataupun ban bocor, itu kita bisa ada pegangan itu setiap hari. Nah itu yang membuat saya itu percaya dan semangat gitu, semangat bekerja, karena setiap hari kita bawa uang teman-teman. Jadi kita ketemu uang itu nggak 1 bulan sekali, tapi setiap hari kita bawa uang. Nah itulah yang membuat saya itu yakin dan percaya bahwasanya saya berada di tempat yang tepat teman-teman. Jadi teman-teman kalau yang sekarang itu masih ada
keraguan untuk menjadi seorang barber karena nggak punya kemampuan, cobalah teman-teman itu ya, nekat belajar, sering praktek gitu teman-teman, sering praktek ya teman-teman. Itu kuncinya ya, harus punya alat sendiri lah ya teman-teman. Teman-teman tuh harus punya alat sendiri ya. Kalau masalah alat itu sebenarnya nggak mahal, dan sekarang ini kan ada banyak merek-merek yang bisa dibeli untuk jadi bahan praktek. Minimal teman-teman itu bisa lah pegang alat itu, beli alat itu. Kan banyak sih yang murah-murah, nggak usah beli yang mahal-mahal dulu, yang murah-murah aja dulu. Teman-teman bisa pelajarin dan percaya teman-teman pasti bisa. Intinya teman-teman tuh nekat, nekat untuk mengasah keterampilan itu teman-teman. Karena kalau teman-teman sudah terbiasa memegang alat itu, nantinya itu akan sangat membantu sekali ketika teman-teman untuk mencari kerja menjadi seorang barber. Karena memang di kota-kota itu yang namanya barber tuh pasti ada aja, ada ruang gitu, ada lokernya gitu. Banyak yang cari teman-teman. Nah, jadi seperti itu. Jadi sebenarnya banyak ya pengalaman-pengalaman saya sebelum jadi seorang barber itu. Ya, saya tuh sebenarnya ya nggak pilih-pilih kalau untuk cari kerja itu, nggak pilih-pilih. Kerja apa aja saya tuh mau. Ya, yang penting bisa menghasilkan gitu teman-teman. Jadi cerita hari ini teman-teman, kalau teman-teman tuh punya niat untuk menjadi seorang barber ataupun ingin merubah nasib, teman-teman bisa lakukan itu teman-teman. Teman-teman bisa belajar bagaimana caranya memotong rambut dengan baik dan benar. Setidaknya bisa memenuhi kebutuhan customer. Apa yang menjadi kemauan dia itu kita bisa turutin teman-teman. Kualitasnya kita diperbaiki teman-teman. Insya Allah teman-teman itu nanti tidak kesulitan lagi untuk mencari kerja. Bahkan nantinya teman-teman itu bisa merasakan kenyamanan sebagai seorang barber itu ya. Intinya tetap semangat, dan mungkin ya segitu aja cerita dari saya hari ini. Lanjut nanti cerita di video berikutnya ya teman-teman. Semoga teman-teman tetap semangat. Oke, mungkin segitu aja teman-teman ya video dari hari ini. Sampai jumpa di video berikutnya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.